Wakila inna Luqmana kana abdan habasyian fadafa ilaihi sayyiduhu syah wa qala lahu idbaha wa atini bi adyabi mudghataini minha fa atahu bil qalbi wal lisan. Ya. Kemudian diceritakan ada Sayyidina Luqman atau Luqman, ini Luqman yang di Al-Qur'an atau tidak Allah alam. Dikatakan Luqman ini dulunya budak Habasyi, budak yang di Ethiopia. Kemudian tuannya itu menyerahkan kepadanya seekor kambing. Ini kayaknya Sayyidina Luqman yang tertera di dalam Al-Qur'an. Wa qala lahu idbaha wa atini bi atyabil mudghataini minha. Ya, tuannya itu mengatakan sembelihan kambing ini dan berikan aku daging, 2 daging yang paling bagus daripada kambing tersebut. Ya, maka setelah dipotong ya, sama Sayyidina Luqman dikasih hati sama lisan. Ya, hati sama lidah. Tsumma ba'da ayyam dafa'a ilaihi syah ukhra. Setelah beberapa hari dikasih kambing satu lagi. Wa qala law idbaha wa'tini bi akhbath mudghataini minha. Kemudian tuannya itu mengatakan potongan kambing ini dan berikan 2 daging yang paling buruk. Ya. Fatahu bil qalbi wal lisan. Dikasih lagi apa? Hati sama apa? Lisan lagi. Ya. Lidah lagi. Fasa'alau an dzalik, maka ditanya. Faqala huma adyabu syai'in idza taba wa akhbadu syai'in idza khabutha. Itu adalah daging yang kalau seandainya dia baik itu menjadi yang paling terbaik. Kalau jadi buruk yaitu yang paling buruk. Ya. Berapa banyak orang yang menyesal karena dia berbicara, tapi sedikit sekali orang yang menyesal karena dia diam. Ya. Kenapa saya tidak ngomong tadi? Sedikit sekali. Tapi kebanyakannya menyesal itu gara apa? Oh, kenapa saya tadi ngomong kayak gitu? Ya, berapa banyak orang yang menyesal karena dia ngomong, tapi sedikit sekali yang menyesal karena dia diam. Ya mungkin sekali diam, ya coba tadi saya ngomong gitu. Tapi ya sudah, tidak ada masalah, tidak ada sesuatu daripada mudarat yang datang mendatanginya. Tapi kalau seandainya sudah salah bicara, ya sudah, yang talik sudah keluar, ya sudah, pengaruh-pengaruhnya itu bakal mendatanginya. Ya. Berapa banyak seorang yang terbunuh disebabkan karena lisannya, padahal dia itu termasuk pemberani, ya, tapi terbunuh dengan lisannya. Bahkan seorang pemberani pun takut untuk berjumpa dengannya daripada lisannya yang buruk. Tapi kalau sudah baik, kita jatuh cinta. Wa dzakara ulama anna salahil qalbi fi tis'ati asya', dan ulama menyebutkan bahwasanya baiknya hati itu di dalam 9 perkara. Yang pertama qiraatul Quran wa tadabbur fiha, ya, membaca Al-Qur'an dan mentadabburinya. Ya, Al-Qur'anus syifa. Wa tsani, yang kedua khala'ul batni bi taqlil aql, perut yang kosong dengan mensedikitkan makan, ya, makan cuma sedikit, sepertiga, thuluth. Yang ketiga qiyamul lail bil ibadah, menghidupkan malam dengan ibadah. Wa rabi'uha at-tadarru' inda sahar, yang keempat ya, meluluhkan diri kita di saat tengah malam, ya. Tunduk sama Allah Subhanahu wa taala di tengah malam. Ya, tidaklah seorang wali diangkat menjadi wali kecuali di tengah malam. Khamisuha mujalasatus shalihin, 5-nya kumpul bareng orang-orang saleh, wong kang saleh kumpulono, ya. Sadisuha as-samtu amma la ya'ni, yang keenam diam daripada sesuatu yang bukan termasuk urusannya, ya, bukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk dirinya baik di dunia maupun di akhirat. Sabiuha al-uzlah an ahlil jahl, yang ketujuh menjauh daripada orang-orang jahil, ya, jangan malah kumpul, menjauh. Thaminuha, yang ke-8 tarkul haudi finnas, yang ke-8 la ilaha illallah, jangan ngomongkan orang.
Jangan ikut mengomongi orang, komentari orang, rusak. Ya. Sekarang kita ngomongi orang di mana? Media sosial. Tutupin media sosial, kita tidak usah ngerusak hati kita. Ya. Belum yang kumpul langsung. Kita kumpul langsung ngomong fulan. La ilaha illallah. Belum di media sosial. Habis hati kita semuanya media sosial, ngomongin orang, ketemu orang ngomongin orang. Ya. Yang kedelapan, untuk membersihkan hati jauh daripada membicarakan orang. Tasi'uha, yang kesembilan, aklul halal, makan daripada yang halal. Wa huwa ra'suha, dan ini adalah yang paling penting, paling utama. Fa innahu yunawwirul qalba wa yuslihu. Ya, karena yang halal ini dapat menyinari hati dan memperbaiki hati. Fa yazku bidzalikal jawarihu. Ya, maka dengan yang halal itu anggota badan semakin bersih. Ya, wa tadra'ul mafasid, menjauhkan sesuatu yang merusak. Wa taqsurul masalih, dan akan memperbanyak hal-hal yang baik. Ya, barang siapa yang memakan yang haram, maka anggota badannya itu akan bermaksiat, sya'am aba, mau tidak mau. Wa aklul haram wa syubhat yusdi'ul qalb wa yudrimuhu wa yukassi, dan makan daripada yang haram atau daripada yang subhat dapat membuat hati itu berkarat, kotor, yudlimu, membuat gelap, dan membuat keras. Kalau sudah keras, mayakbal nasihat, dia tidak akan menerima nasihat, ya, tidak akan menerima kebenaran. Ya. Ketika dinasihati, ya wis ben, apa urusanmu? Tidak mendengar lagi, meskipun daripada orang yang biasanya dia dengar. Waqad qila yakhafu ala aklil akilil haram wa syubha ala alla yaqbal lahu amal wa la yarfa' lahu du'a. Ditakutkan bagi orang yang selalu memakan yang haram atau selalu memakan yang subhat, ditakutkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalnya dan doanya tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Liqauli ta'ala innama yataqabbalallahu minal muttaqin, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan secara jelas di dalam Al-Qur'an, Allah hanya menerima daripada orang-orang yang bertakwa. Ya, menerima amal hanya daripada orang-orang yang bertakwa. Wa akilul haram wal mustarsil fi syubhat laisa bimuttaqin alal itlaq. Sedangkan orang yang makan haram atau senantiasa memakan syubhat, dia bukan termasuk orang yang bertakwa sedikit pun. Ya, secara mutlak dia bukan termasuk orang yang bertakwa. Waliyadzubillah, ya. Tidak diterima doanya, tidak diterima amalnya. Amilatun nasibah dalam Al-Qur'an katakan. Ya, dia beramal tapi capek. Amilatun nasibah. Alhamdulillah. Allahumma jadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa.